ya lo masuk ke part kelima, cuman part keempat ada kesalahan. Mohon maaf banget, ada kesalahan. Saya lupa pre-mining reward kan berarti koin yang belum ditambang kan. Nah, kalau udah ditambang kan pasti masuk ke pioner kan. Berarti kan anggap saja di sini. Nah, pioneer hold sama pioneer lock ini kan berarti masuk yang sudah ditambang. Jadi ngapain harus cari pre-mining reward lagi? Nggak perlu, karena total yang sudah ditambang berarti kan segini gitu loh. Ngapain juga aku tulis? Jadi ini salah ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali kalau saya salah, karena pre-mining reward nggak perlu ditulis karena ini memang yang belum ditambang. Kalau belum ditambang kan nggak bisa masuk ke namanya sirkulasi supply, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ya hanya empat data ya berarti ya. Ini yang data ketiga, data ketiga, ini data keempat PIO. Nah gitu ya, mohon maaf ya kesalahannya, tapi kita perbaiki pioneer hold dulu. Karena pioneer hold kan berarti kalau dari Block Explore itu sekarang yang sudah migrasi itu ada 5 juta ya, 5 miliar ya. Berarti anggap saja kan pre-mining reward di white paper kan ada 20 miliar. Berarti anggap saja yang belum KYC dan belum migrasi berarti sekitar anggap saja 50%-nya, berarti 10 miliar. 10 miliar kalau dibandingkan dengan yang di lock dan tidak, itu ada 5 juta yang di lock. Dan yang nggak di lock ada 900, berarti sekitar 900 juta, berarti ada sekitar 6 juta, berarti masih ada yang masih ditambang itu sekitar 14 M ya, 14 M, karena ada 6 M yang sudah ditambang dan migrasi, tapi yang di lock 4,5 M, yang di hold sama pioner itu 900 juta, berarti ada yang belum ditambang itu sekitar 14 M. Nah 14 M itu bukan termasuk dari orang yang lulus KYC. Jadi kita anggap saja kalau sudah lulus KYC ya, kita ambil 50%-nya, berarti nanti di catatan itu pioneer holdnya anggap saja berarti 10 M gitu ya teman-teman ya. Kalau semuanya migrasi dan semuanya locknya itu jangan deh kebanyakan, karena banyak yang sudah ngelock 3 tahun, ada yang ngelock 1 tahun. 5M teman-teman, 5M pioneer holdnya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita ke PIO. Kenapa kok PIO itu masuk ke dalam list saya gitu ya, kenapa kok PIO masuk ke dalam list saya. Tapi mohon maaf banget ya kesalahan yang part 4, nggak apa-apa, cuman dikit kok kesalahannya, tapi sudah saya perbaiki. Sekarang masuk ke PIO. Kita harus cari tahu dulu apa itu IOU ya, IOU. Nah, I own you. IOU atau I own you adalah konsep hutang yang sudah lama ada dalam dunia keuangan tradisional. Dalam konteks kripto, IOU bertransformasi menjadi token digital yang mencatat janji hutang antara dua pihak. Perhatikan ya, janji hutang antara dua pihak. Token ini diciptakan di atas teknologi blockchain, menjamin keamanan dan keabadian data transaksi. Nah, kalau kita membaca tentang apa itu IOU atau I own you, I own you, itu berarti ada perjanjian hutang antara dua pihak. Berarti core team sudah ada tanda tangan perjanjian terhadap IOU yang ada di Coin Market Cap. Oke, bisa dipahami ya. Bukan sembarangan tiba-tiba di Coin Market Cap ada mana ya. Oke, ini kan masih SRP ya. Kita akan melihat Coin P-nya dulu. Kok agak lemot sih, bentar ya. Oke, kita akan cari P Network. Nah, di sini dia. Nah, di sini ya, tertulis di situ masih value-nya dari IOU 50 dolar per P harganya. Nah, IOU ini tidak sembarangan di dunia kripto, teman-teman. Sampai terdaftar koin IOU ini tidak sembarangan di dunia kripto. IOU ini harus ada tanda tangan perjanjian antara kedua belah pihak. Seperti yang saya katakan di sini. Ya, di sini. Harus ada tanda tangan antara kedua belah pihak. Berarti core team dan
perusahaan bursa sudah bertanda tangan berjanji untuk melakukan koin IOU, apalagi bursa sebesar itu ya, walaupun nggak besar-besar banget, nggak kayak Binance, tapi kan bursa yang sudah diakui, berarti masa sih dia nipu kan gitu kan ya? Berarti kan mencatat janji hutang kedua belah pihak ini harus ada tanda tangan kedua belah pihak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan teman-teman bahwa koin PEU ini adalah palsu dan segala macam, tolong baca lagi apa itu koin IOU ya, I own you, itu seperti itu teman-teman. Sehingga di sini ada self report sirkulasi supply. Di mana itu? Oke, di sini. Oke, di sini ada 68M. Nah, 68M berarti ada 68 juta gitu ya. Dengan koin market cap-nya adalah 3,4 billion ya, atau miliar. Sehingga ini bukan menjadi sebuah patokan harga akan sama seperti IOU, karena sirkulasi supply yang sudah kita coba cari tahu itu tidak sekecil ini, lebih besar. Ini cuma ada 58 juta. Dan 58 juta ini punya siapa teman-teman? Kamu harus tahu punya siapa. Nah, di sini ada beberapa persentase yang akan menggerakkan harga tersebut dari Bitmart sama HTX di P-marketnya. Ada PUSD. Nah, ini yang berhutang kepada core team teman-teman dengan PEU itu, Bitmart sama HTX ya, yang ini. Karena dia volumenya 20% itu punya HTX, 87% itu punya Bitmart. Oke, cuman kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu kalau sirkulasi supply mereka berdua itu ngambil berapa. Gini, konsepnya biar tahu PEU lebih mudah, aku kasih gambaran ya, aku kasih perumpamaan. Nah, perumpamaannya adalah aku sebuah PT yang akan membangun sebuah perumahan ya. Perumahan aku mau bangun di titik A gitu ya, di Jakarta titik A. Nah, di Jakarta titik A itu aku mau bangun proyekku ya. Proyekku akan membangun 1000 unit gitu ya, 1000 unit. Berarti aku punya total supply adalah 1000 unit. Nah, kamu sebagai yang kamu punya pasar nih, punya pembeli yang siap membeli kalau memang ada yang bagus gitu ya. Nah, kamu punya pasarnya, datang ke diriku, Mas, Saman mau bikin perumahan ya? Iya, rencananya saya mau bikin perumahan di sini dengan total unit yang akan saya bangun itu 1000 unit. Nah, kapan Mas? Wah, masih ini saya masih membangun proyeknya dengan perizinan belum selesai Mas. Gimana kalau saya jualkan dulu? Nah, PEOU itu seperti itu. Jadi dia berjanji untuk akan melunasi hutang, tapi saya jualkan dahulu. Sehingga contoh, kamu datang kepadaku dan meminta 100 unit dulu. 100 unit dulu yang aku akan tawarkan ke orang lain agar dibeli dan dijual gitu ya. Walaupun proyeknya belum selesai. Oke, boleh, karena saya punya 1000 unit, 100 saya potong dulu perjanjian hutang ke kamu gitu ya. Nah, ketika mereka ada penjualan ya, pada akhirnya perjanjian tersebut akan diselesaikan ketika saya sebagai PT itu sudah menyelesaikan semua surat perjanjian, surat apa ya, kalau perumahan itu kayak surat izin dan segala macam untuk pembangunan rumah dan perumahan itu sudah kelar dan siap semuanya, maka dianggap 100 unit tersebut sudah laku. Sehingga uang yang didapat oleh kamu sebagai penjual pertama ya, penjual bayangan untuk perjanjian saya itu harus melunasi sesuai dengan ketika saya keluar gitu ya, ketika saya sudah menyelesaikan PT saya untuk membuat perumahan tersebut gitu teman-teman. Jadi sama saja seperti kripto, sirkulasi supply ini harus dikembalikan ke dalam P-network melalui liquidity pool. Jadi si bursa harus membeli secara asli dari core team untuk 68M ini gitu. Jadi akan sama hitungannya nanti gitu ya. Berarti ini termasuk dalam sirkulasi supply teman-teman. Karena dia sudah dijual belikan walaupun project belum selesai mainnet, tapi dia sudah dijual belikan, berarti sudah keluar nih. Berarti orang-orang yang sudah beli bisa dijual nih. Kayak gitu teman-teman. Ya, kayak gitu bentuknya. Sehingga kalau masuk ke dalam catatan kita di prediksi harga P-network, sirkulasi supply-nya
supply yang beredarnya berarti termasuk itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi self report sirkulasi supply-nya 68 M atau 68 juta gitu ya. Ini kan belum selesai dan ini bisa bertambah terus teman-teman, karena ini masih hutang, tetap hutang. Kalau ada orang yang beli lebih banyak dari volume ini ya, dari sini kan ada nih volume, ada yang beli sampai total keseluruhan yang dibeli yang sudah tercatat dan banyak yang pegang itu 298.000 dolar gitu ya, dengan market cap sekian. Jadi nanti market cap ini akan masuk juga ke dalam yang namanya market cap di P nanti teman-teman ya, akan masuk ke dalam market cap P nanti untuk perhitungannya. Tapi yang penting ini dulu ya. Jadi yang sudah beredar saat ini itu 68M. Anggap saja ketika mainnet nanti dia akan meningkat ke berapa ya? Kisaran ya mungkin 100M ya. Sorry kok 100M. Bukan. Itu 68 juta berarti anggap saja 1M lah ya. 1M. Nah, itu kita harus catat kira-kira berapa ya enaknya? 100 juta ya, sekitar 500 juta deh. Kita anggap 500 juta berarti ya yang keluar dari PEO gitu ya. Nah, berarti 500 juta. Di sini bukan miliar ya, 500 juta atau 0,5 miliar berarti ya. Oke, berarti 0,5 miliar untuk PEO. Itu karena surat hutang yang sudah disepakati kedua belah pihak antara core team dan bursa. Oke, itu PEO namanya, teman-teman. Tapi kalau ya teman-teman kalau yang nggak percaya sama PEO dan masih menganggap GCV ya sudah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena kan sama-sama berbeda nih pendapat kita. Itu nggak masalah, bener-bener nggak masalah. Gak apa-apa, nanti pada akhirnya akan ketahuan kok yang data real seperti apa dan hasilnya seperti apa, kita saling belajar bareng ya itu. Jadi kita sudah menemukan supply beredarnya ada 4 poin teman-teman. Liquidity pool 5 miliar, foundation reserve itu ada 10 miliar, ada pioneer hold ada 5 miliar, PEO 0,5 miliar. Tapi ingat, data ini kan hanya perkiraan data yang mungkin bisa kita ambil dan olah gitu ya, bukan kepastian. Karena nanti mungkin ada yang 6 miliar, liquidity pool 5 miliar pasti karena dia udah tercatat di white paper. Tapi foundation reserve pasti juga. Nah, tapi pioneer hold kan kita nggak tahu. Yang di hold pioneer itu 5 miliar atau lebih nantinya, karena kan ada yang terkunci terus dibuka kuncinya karena dia hanya kunci 2 minggu atau 6 bulan. Kan kita nggak tahu. Jadi nggak data pasti. PEO juga kita bukan data pasti karena setiap pelaporan itu kadang meningkat. PEO ya, PEO itu akan meningkat setiap pelaporan. Jadi kita sama-sama nggak tahu tepatnya itu di mana teman-teman. Jadi itu PEO ya, itu di part ke-5. Ini di part ke-5. Jadi teman-teman kita sudah punya yang namanya supply beredar. Nah berikutnya yang akan kita bahas berikutnya adalah apa? Yang kita bahas berikutnya ini berarti dijumlahkan semua dan kita akan tahu berapa miliar P yang sudah sirkulasi beredarnya. Berikutnya kita akan membahas tentang market cap. Market cap yang wajar itu seperti apa? Wajar dalam arti kita melihat koin-koin yang zaman dahulu itu dimulai ya dengan cara seperti apa, atau koin-koin yang mendekati seperti P itu berapa liquidity poolnya ya, masuk bukan liquidity pool tapi masuk ke market cap. Market cap itu kalau di koin seperti ini itu adalah ini ya, yang market cap ini ya di atas yang 3,44B ini. Nah itu kita harus lihat ke koin-koin lain awal mula mereka sampai sekarang itu rata-rata di mana gitu ya. Memang nggak pasti sama, cuman kita hanya memprediksi perkiraan jumlah market cap yang masuk itu berapa sih nanti untuk Bitcoin kayak gitu ya. Jadi nanti pasti ada gambaran buat teman-teman yang memperkirakan itu gitu ya. Mudahnya kayak gitu. Semoga dari video-video yang sudah saya buat ini ya, dari part part kita tinggal nunggu terakhir untuk mencari market cap-nya seperti apa gitu ya. Ketika kita market cap-nya sudah tahu nih ya, marketnya sudah tahu dan kita bisa paling nggak mendekati atau nggak jauh-jauh banget dengan realita nantinya. Jadi
bisa mempertimbangkan, oh koinnya harganya sekian perkiraan gitu ya. Itu pun perhitungan saya. Jadi jangan percaya 100% juga. Yang benar-benar 100% nantinya adalah ketika sudah keluar, teman-teman. Yang penting tahu ilmunya dan kita bisa praktekkan nanti ketika sudah keluar. Ternyata benar ada liquidity pool, foundation reserve, pioneer hold sama PEO, terus market cap, terus baru kita hitung semuanya. Kalau sudah ketemu akan menciptakan price berapa untuk awal mula. Nah, awal mula itu bukan berarti akan tetap harganya segitu. Tidak, teman-teman. Nanti kita juga akan belajar di part berikutnya, belajar tentang bagaimana kita equilibrium price untuk menentukan harga ketika ada orang yang beli, ada yang jual, kenapa kok mempengaruhi volatility, itu juga kita akan belajar. Dan saya akan sharing di situ. Equilibrium itu kayak gimana sih? Dasar ekonominya kayak gimana sih? Kok bisa harganya kalau dibeli itu naik, ketika dijual harganya turun, itu kenapa sih? Terus market cap bertambah itu kenapa sih? Itu kita belajar semuanya gitu ya. Yang mau belajar dan sabar menunggu ya kalian dapat ilmu yang baik. Tapi kalau nggak mau belajar juga tidak masalah, itu hak masing-masing gitu ya. Semoga bermanfaat saja. Kita tunggu aja di part berikutnya tentang market cap, sehingga market cap ini akan menjadi patokan perhitungan akhir untuk prediksi P gitu ya. Makasih banyak di part kelima. Kita akan lanjut ke part ke-6. Bye bye.